gas LPG Tuh, lagi. masa gas isinya begini tuh, akhirnya dipasang. Ini dingin kayak batu es, kayak ada campuran air es tuh. Bahas ilmu sains dari video-video random lagi bang, kayak gas LPG kemarin. Itu bagus. Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk melihat kelakuan-kelakuan aneh netizen yang ada di sosial media. Seperti biasa, ada yang lucu, ada yang ngeselin, dan ada yang keliru. Kalau untuk yang keliru ini jangan ditiru ya teman-teman, karena intinya di sini kita ingin mengambil pelajarannya dan kita belajar bareng-bareng, terutama yang terkait dengan sainsnya. Dan kalau kalian nemu postingan-postingan menarik di internet, silahkan langsung aja tag akun sosial mediaku atau bisa juga dikirim lewat Discord. Oke. Berapakah 3 pangkat 4? 81, benar. 3 pangkat 4 hasilnya 12 boy. Baru mulai loh, udah kayak gini. Ini postingan pertama loh, masa udah kayak gini. 3 pangkat 4 itu hasilnya benar 81 ya teman-teman. Jadi pangkat sendiri itu artinya adalah perkalian yang berulang. Jadi kalau 3 pangkat 4 ini artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 yang hasilnya adalah 81. Benar siswa-siswa ini yang sekolah ini. Tapi entah kenapa di sini ada username bocah SMP katanya 3 pangkat 4 hasilnya 12. Padahal kalau yang hasilnya 12 itu adalah 3 kali 4. Ini adalah perkalian biasa. Sebenarnya harusnya di SMP, andai kata ini memang benar ya, di SMP itu pasti udah ada kok materi tentang perpangkatan, harusnya udah lewat bahkan. Mungkin untuk teman-teman yang masih SMP bisa bantu konfirmasi di kolom komentar apakah kalian udah dapat materi tentang perpangkatan atau belum. Silahkan komen teman-teman. Udah keluar dari matriks. Ini matriks apa dulu ini yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah matriks di matematika, wah ini belum bisa nih. Kalau materi tentang perpangkatan aja masih belum benar, nanti materi matriks di matematika pasti akan masih kesulitan. Belum bisa ini. Ya ini pasti bercanda lah ya. Masa kayak gini serius sih. Aku yakin ini bercanda lah. 6 pangkat 2 kok 36 sih. Anjir. 6 kali 6. Bukan, maksudnya tuh 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kok bisa 36 sih. Harusnya kan 12 anjir. Astagfirullahaladzim. Kukira tadi yang di awal aku masih berbaik sangka itu bercanda ya teman-teman. Tapi sepertinya kok ini sudah menjadi banyak fenomena di TikTok ya ini kayaknya. Tadi juga di TikTok ya. Ini susah sih bedain beneran apa bercanda. Karena kalau 6 pangkat 2 alias 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36 ya teman-teman. Kalau 6 kali 2 itu hasilnya baru 12. Tapi itu operasi yang berbeda. Dan by the way ini kalau nggak salah adalah klip dari videonya Alan Baker ya ini. Animation versus Math. Ini video yang bagus banget dan aku pun juga udah membuat video pembahasannya. Lengkap dari awal sampai akhir. Sampai sepanjang 41 menit loh videonya. Nah untuk yang belum nonton pembahasan Animation versus Math, silahkan bisa ditonton nanti video ini. Mesin cuci bergetar sampai suami desain mesin cuci dinding. Sekarang berubah bergetar. Ini ide awalnya sangat bagus ya sebenarnya dan sangat-sangat kreatif. Mesin cucinya pas dipakai nyuci getar nih. Oh ya udah ditahan aja dengan cara ditanam di dalam dinding biar dia nggak gerak-gerak. Malah getar serumah-rumahnya. Nah ini adalah berkaitan dengan ilmu fisika gelombang ini. Cara untuk meredam getaran itu bukan dengan cara ditahan dengan benda keras ya teman-teman. Karena kalau sumber getarannya di dalam ini masih ada, meskipun ditahan pakai benda yang keras, getarannya ini nanti masih akan diteruskan ke sekelilingnya. Makanya getar ini serumah-rumahnya. Cara untuk meredamnya, andai kata memang pengen ditahan, harusnya menggunakan bahan-bahan yang empuk. Karena kalau bahannya empuk, maka nanti energi getarannya akan terserap lebih banyak dan getarannya pun tidak diteruskan.
Harusnya dikasih karet atau sesuatu yang elastis di antara mesin cuci dan tembok. Nah, ini salah satunya, ini cukup masuk akal. Jadi ketika kita ngasih bahan yang elastis antara mesin cuci dan tembok, kalau memang ini konteksnya masih ditanam ya, di sini perlu ditambah dikasih sesuatu yang elastis, yang empuk, biar getarannya bisa teredam lah, kira-kira kayak gini. Meskipun ya ini sama-sama nggak efektif sih teman-teman, pasti masih bakal tetap getar ini temboknya. Ya sebenarnya nggak usah ditanam di tembok, cukup ditaruh di lantai aja. Terus dasarnya alasnya pakai bahan-bahan yang empuk, itu udah cukup biasanya. Kenapa tidak dikasih teknik gaya pegas biar getarannya stabil? Masuk akal juga ini. Nah ini juga yang jadi alasan kenapa kok sistem shock breaker yang ada di mobil ataupun di motor itu menggunakan sistem pegas dan hidrolik, bukan menggunakan besi batangan atau yang benda-benda keras seperti ini. Karena kalau misalkan di sini kita menggunakan shock breakernya itu besi batangan full, ya bonyok ini bokongnya. Jadi sepeda motor di sini shock breakernya menggunakan pegas dan hidrolik yang fungsinya adalah untuk meredam getarannya, bukan untuk meneruskannya. Kenapa infonya setelah terjadi gempa? Sebaiknya diinfokan sebelumnya. Terima kasih. Gempa bumi saat ini belum dapat diprediksi dan baru bisa diteliti setelah kejadian, Kak. Lah iya juga ya. Kenapa BMKG enggak nginfoin gempa sebelum terjadi? Kenapa selalu pas udah terjadi gempanya? Oke, ini menarik ini teman-teman. Jadi gini teman-teman, sampai sekarang memang benar ini kata admin BMKG, para ilmuwan masih belum bisa memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi. Jadi bumi kita sendiri terdiri dari sekumpulan lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di atas lapisan dalam bumi. Pergerakannya sangat lambat sebenarnya, 2-5 cm aja per tahun, dan mereka saling tabrakan tumpang tindih. Dan karena skala dari lempeng bumi itu sangatlah besar, kita belum tahu, saat ini kita belum tahu di titik manakah nanti kontak antar lempeng bumi ini nanti yang menghasilkan getaran, yang mana getaran inilah yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Jadi untuk sekarang kita masih belum bisa memprediksi waktu eksaknya kapan akan terjadi gempa bumi. Kalaupun bisa memprediksi, itu sifatnya hanya potensi dan jangka waktunya tidak jelas. Seperti misalnya potensi gempa Sunda Megatrust yang kemungkinan bisa sampai skala magnitudo 8,7 getarannya. Potensinya ada, tapi waktu eksak kapan terjadinya kita masih belum tahu. Nah, alternatif lainnya, kita bisa menggunakan sistem pendeteksi dini. Di Jepang dan negara-negara maju, mereka pasang banyak sensor di banyak tempat, sehingga ketika ada gempa yang terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi, akan langsung terdeteksi dan akan langsung disampaikan ke warga. Ini jeda waktunya sangat pendek sebenarnya, nggak ada sampai 60 detik, yang mana ini adalah jeda antara gempanya pusatnya terdeteksi sampai merambat ke daerah warga. Tapi ini pun udah lumayan untuk persiapan daripada nggak ada info sama sekali. Makanya kalau dipasangin alat pendeteksi gempa jangan pada dicolongin buat dijual. Ini bener banget teman-teman. Jadi sekitar tahun 2019 itu aku pernah ikut kegiatan dari UNESCO, LIPI, BMKG, BNPB yang ngurusin bencana ya, terkait dengan persiapan bencana lah semacam itu kegiatannya. Dan di situ juga disampaikan bahwa salah satu problem yang ada di Indonesia adalah bahwa alat-alat pendeteksi bencana untuk gempa, untuk tsunami itu pada dicolongin dong. Lah gimana kita mau punya sistem pendeteksi yang bagus kalau alatnya diambilin? Jadi ingat berita yang nyolong aki alat pendeteksi bencana alam, bener. Jadi ada problem juga dari sisi warganya juga di sini. Udah bagus dibuat untuk mobil remblong, malah dijadikan tempat nongkrong, tapi lumayan lah untuk dijadikan ganjel ban. Oh my god. Ini jangan ditiru ya teman-teman, ini sangat-sangat berbahaya dan tidak sesuai fungsinya. Jadi kalau kalian melihat lintasan yang seperti ini di jalan-jalan daerah pegunungan yang jalan menurun atau biasanya juga ada di daerah di jalan-jalan tol,
Ini bukan sekedar pajangan teman-teman, tapi ini adalah jalan yang bisa digunakan untuk jalur darurat ketika terjadi kasus remblong. Jadi ketika ada mobil yang bergerak dengan cepat yang masuk ke jalur evakuasi dan naik, maka di sini energi kinetik yang dimiliki oleh mobilnya akan dikonversi menjadi energi potensial dan energi yang terbuang karena gesekan ketika proses naik ini. Sehingga mobil yang tadinya bergerak dengan cepat bisa berhenti di jalur ini. Jadi ini adalah daerah penyelamatan yang sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi daerah ini jangan dipakai untuk nongkrong ataupun beristirahat. Enggak lah, nongkrong ini enggak lah ya teman-teman. Ini pun kayaknya juga temennya udah ngingetin ke teman-temannya, jangan di sini dong, ini bahaya, ini tempat darurat gitu. Lumayan tuh hitung-hitung ngurangin SDM rendah. Hehehe. Ini bukan aku yang bilang ya teman-teman. Ya bisa aja kan, mungkin orang-orang ini belum tahu kan, bisa aja. Makanya kita kasih tahu. Mungkin juga banyak orang-orang yang belum tahu fungsinya apa. Kalau mungkin belum tahu. Terima kasih atas pengorbanan untuk membantu menurunkan kecepatan mobil blong abang-abang. Dark sekali. SDM rendah, SDM tinggi. Real. Oh ternyata ini toh yang sering dimaksud orang dengan SDM rendah. SDM ternyata bukan sumber daya manusia, tapi sendok makan ya. Dan ini adalah bukti nyata SDM rendah. Ini adalah SDM tinggi. Salah paham aku selama ini. Maaf teman-teman. Katanya kaca anti peluru, kok gitu? Oke, di sini coba dipecahin make linggis. Karena kita tidak punya uang. Ini make palu pemecah kaca. Wait, sebentar. Pertama-tama gini. Ini kaca di dalam bis ya, teman-teman. Setauku nggak ada deh. Bis kayak gitu yang kaca anti peluru itu nggak ada deh. Pertama ini perlu diluruskan dulu. Ini bukan kaca anti peluru. Captionnya yang ada di videonya keliru. Kita lupakan dulu kaca anti peluru. Kita fokus ke fenomena menarik yang ditunjukkan di sini. Jadi ternyata ketika kacanya ini didorong-dorong make linggis sekuat tenaga, dia nggak pecah. Tapi ketika make palu kecil ini langsung pecah ternyata. Apa yang terjadi? Karena di palu pemecah kaca ini, di bagian ujungnya ini dia menggunakan bahan material yang keras, seperti misalnya make baja, make tungsten karbid, make keramik dan lain sebagainya. Yang mana di sini selain materialnya keras, di sini juga dibuat dalam bentuk yang sangat-sangat lancip. Yang mana bentuk lancip ini kemudian akan berefek pada tekanan yang dihasilkan ketika palu ini dipakai. Jadi kalau kita ingat, persamaan dari tekanan itu adalah P sama dengan F per A, yang artinya kalau luas areanya di sini semakin kecil ujungnya ini, maka tekanannya akan menjadi lebih besar. Makanya ketika palu pemecah kaca ini dipukulkan, kacanya bisa langsung retak seperti ini. Dengan no gas nih dipasang keluar gebus, malahan ini kayak ada es batu ini dingin. Gas LPG lagi. Dan terjadi lagi teman-teman. Kukira video yang kemarin itu akan menjadi pembahasan terakhir terkait dengan kasus gas LPG yang seperti ini. Tapi ternyata ini masih berlanjut, dan di sini gas LPG-nya juga udah sampai keluar bunga-bunga esnya di sini, udah sampai beku tabungnya. Ini tahu keluar apa ini tadi, saking malah meledak. Iya banyu tuh keluar. Kok kayak isinya kayak tuh. Masa gas isinya begini tuh, akhirnya dipasang untuk nggak meledak. Justru dengan melakukan hal seperti ini, potensi meledaknya akan jadi jauh lebih besar. Ini dingin kayak batu es, kayak ada campuran air es tuh. Oke, di sini ketika tabung gas yang bocor ini kemudian dibalik, ternyata keluar cairannya.
Dan ketika cairannya keluar ini, tabung gasnya menjadi sangat dingin, bahkan sampai menjadi beku di sini tabungnya. Dan hal ini justru menunjukkan secara lebih kuat bahwa memang cairan yang keluar ini adalah cairan dari gas LPG. Sifat dari gas adalah ketika tekanannya turun, maka suhunya juga akan ikut turun. Dan berhubung di sini tekanan gasnya keluar dengan sangat cepat, turun dengan sangat drastis, maka suhu dari tabungnya juga akan turun secara drastis, menghasilkan bunga-bunga es seperti ini. Tuh, masa gas begini nih, untung. Iya, ini dingin sekali nih gasnya tuh keluar uap. Tuh. Iya. Nah, memang gas LPG itu memang seperti itu, teman-teman ya. Jadi LPG sendiri itu singkatannya adalah liquefied petroleum gas. Artinya adalah gas yang dicairkan. Sebagaimana gas yang ada di dalam korek api itu kan bentuknya cair ya, tapi itu bukan air, itu adalah gas yang dikompres, ditekan sampai dia berubah fasenya menjadi cair. Sama seperti pada gas LPG ini. Dan ini pun bisa kita konfirmasi kalau memang cairannya ini adalah cairan gas LPG karena pertama, dia keluar sambil mengeluarkan uap. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dengan lebih seksama di bagian cairan yang sudah di lantai ini, ternyata dia sambil blukutuk-blukutuk. Dia dengan cepat berubah ke fase gas. Masa gas begini nih, untung. Iya, ini dingin sekali nih gasnya tuh keluar uap. Tuh. Tuh. Iya, bener nih dikasih air es. Bukan air es, tapi ini adalah sifat dasar dari gas, teman-teman. Karena justru malah lebih susah masukin air es ke dalam tabung LPG, itu susah loh ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga teman-teman bahwa ternyata cairan yang tadi jatuh ke lantai ternyata di sini udah hilang cairannya, tinggal sisa basahnya aja. Memang benar, tetap ada kemungkinan bahwa ada oknum-oknum nakal yang melakukan kecurangan dengan mengisi air ke dalam tabung gas LPG. Kemungkinan itu tetap ada dan memang ini bisa dilakukan. Tapi kalau yang kita perhatikan dari kasus ini tadi, cairan yang keluar ini memang adalah cairan dari gas LPG. Karena sifat-sifatnya udah jelas, dia keluar sambil mengeluarkan uap, kemudian tabung gasnya jadi dingin. Kemudian cairan yang ada di lantai di sini pun juga dia menguap dengan cepat dan cairannya pun juga menjadi kering dalam waktu yang singkat. Jadi kemungkinan besar ini bukan air. Ini perlu verifikasi lebih lanjut lagi. Jadi andai kata videonya ini bisa lebih panjang, kita bisa melihat nih, apakah bagian yang basah ini nantinya akan bisa hilang dengan cepat ataukah perlu waktu yang lama. Kalau dia hilang dalam waktu yang cepat, berarti fix cairan ini tadi adalah cairan dari gas LPG. Tapi kalau basahnya ini cukup lama hilangnya, kemungkinan untuk ada campuran airnya itu ada, teman-teman. Tapi kalau kita pengen melakukan pengecekan apakah tabung gasnya ini memang beneran ada tambahan airnya atau tidak, caranya jangan seperti ini ya teman-teman, karena ini sangat-sangat berbahaya. Ada korek dikit, ini langsung meledak loh. Jadi kalau kita mau ngecek, caranya adalah kosongin dulu gasnya, kemudian baru coba dikeluarkan airnya. Kalau nggak ada tekanannya, nggak ada gas, nggak ada uapnya, berarti itu memang kemungkinan air. Dan itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil pelajarannya dari kelakuan-kelakuan netizen ini. Dan kalau kalian nemu postingan-postingan menarik, silahkan langsung tag aja akun sosial mediaku untuk nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.